Selanjutnya saya ingin menjelaskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan yang ada di dalam aplikasi Aspak itu sendiri. Jadi ketika kita pertama kali masuk Aspak, kita sign in, kita akan mendapatkan suatu notifikasi yang menandakan bahwa inputan aplikasi ataupun inputan data sarana prasarana dan alat kesehatan yang kita lakukan belum selesai. Di sini ada alat, sarana, prasarana. Jadi notifikasi ini adalah suatu indikator yang menunjukkan bahwa kewajiban Bapak Ibu dan teman-teman semua belum selesai dan teman-teman harus melanjutkan pengisian aspeknya. Dan cara untuk melihat bagian mana yang memang belum selesai ataupun wajib diisi kembali oleh teman-teman adalah dengan mengklik tulisan lihat ini. Jadi ketika teman-teman melihat seperti ini, teman-teman bisa mengklik tulisan lihat ini, nanti akan ditunjukkan oleh aplikasi ruangan-ruangan mana yang memang wajib ataupun harus dilakukan penginputan selanjutnya, seperti itu. Jadi misalnya ketika ini diklik, nanti teman-teman akan mendapatkan suatu ruangan yang memang nilainya belum 100% seperti ini ya. Jadi fokus pada ruangan yang belum 100% tapi tidak dicoret ya. Jadi ketika memang ruangan itu dicoret, dianggap teman-teman tidak memiliki ruangan tersebut dan itu bisa diabaikan, artinya memang tidak dinilai oleh aplikasi. Ketika memang tidak dinilai, teman-teman tidak ada kewajiban untuk dalam artian untuk mengupdate-nya seperti itu. Dan jadi yang dinilai adalah bagian yang memang tidak dicoret dan nilainya masih 0. Jadi untuk melihat ruangan secara lebih detail, teman-teman bisa klik bagian ini. Nanti akan terlihat pada ruangan pelayanan rawat jalan ini ruangan apa yang memang alat kesehatannya belum diinput seperti ini. Ini yang tidak coret adalah ruangan klinik umum. Maka selanjutnya kita bisa menuju ke ruangan klinik umum untuk penginputan alat-alat kesehatan selanjutnya seperti itu, dengan cara mengklik fitur penginputan data ini seperti ini. Terus teman-teman bisa lanjutkan penginputannya seperti ini, menuju ke bagian alat kesehatan, lalu dipilih ruangan mana yang tadi belum diinput. Ini misalnya klinik umum, itu bisa diklik, nanti akan keluar alat-alatnya. Nah ini standar acuan yang memang wajib diisi. Jadi ketika misalnya standar acuannya 3, berarti kita harus 3 kali menginput alat-alatnya. Kalau memang tiga-tiganya kita tidak punya, teman-teman tinggal klik gambar forbidden ini, dijawab tidak memiliki. Kalau memang memiliki, teman-teman tinggal klik tanda pensil ini seperti ini. Jadi tiga-tiganya wajib dijawab. Jadi jumlah standar acuan ini tergantung dari inputan sarananya. Misalnya ini ruangan klinik umum 3. Dipastikan ketika teman-teman mengisi sarananya, teman-teman mengisi sarana tersebut sebanyak 3 ruangan. Makanya di dalam aplikasi pun untuk alkesnya langsung dikalikan 3, misalnya inum. Nah ini ya. Jadi ketika misalnya ternyata ruangan kami hanya 1, teman-teman bisa edit dengan klik pensil, lalu diganti misalnya menjadi 1, klik submit. Maka ketika nanti kita masuk lagi ke pengisian alat kesehatannya, kita cari tadi ruangan umum, maka standar acuannya jadi 1. Maka kewajiban yang harus dijawab adalah 1, memiliki, dia akan tulisannya menjadi hitam di sini, atau tidak memiliki, dia akan merah. Jadi itu cara untuk kita mengetahui bagaimana yang harus diisi selanjutnya. Dan untuk yang kedua adalah teman-teman juga harus mengetahui ketika ada ruangan-ruangan yang dicoret seperti ini tandanya ada dua hal.
Yang pertama bisa jadi teman-teman belum menjawab ruangan tersebut memiliki atau tidak. Yang kedua memang sudah menjawab tapi menjawab tidak memiliki. Terus bagaimana kalau ruangan yang warna orange seperti ini? Ini tandanya teman-teman memiliki ruangan tersebut tetapi di luar standar acuan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa gini, oh saya punya nih ruangan klinik spesialis kesehatan anak tapi saya tidak bisa ngisi alatnya karena ini dicoret gitu ya. Caranya adalah teman-teman masuk ke dalam balik lagi ke dalam ruangan penginputan data sarana, lalu teman-teman mencari ruangan tadi, misalnya nih spesialis kesehatan anak, diinput, dihilangkan tanda centangannya, berapa jumlahnya, kalau memang 2x2, tahun pendiriannya misalnya ada tahun 82, ataupun kalau memang ada 2 bisa ditulis ke ruangan, 2 ruangan misalnya, 2 ruangan didirikan tahun 1982 dan 2017 misalnya. Ditulis kondisi rusak berat di sini baik. Nah, lalu disimpan. Itu juga salah satu cara ketika teman-teman mempunyai ruangan lebih dari satu dan kondisinya mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Nah, baru selanjutnya teman-teman bisa melangsungkan pengisian ke dalam alat kesehatannya, di mana ruangan yang tadi kita sudah update yang nyatakan punya, dia akan muncul dan kita baru bisa mengisi alat-alat yang ada di dalamnya seperti ini. Terus satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah tidak semua ruangan-ruangan yang muncul itu wajib diisi ketika memang tidak ada alatnya. Saya kasih contoh misalnya ruangan-ruangan yang memang kita ketahui tidak memiliki alat kesehatan, misalnya ruangan administrasi dan pendaftaran ini kan tidak ada alat kesehatan di ruangan tersebut misalnya. Jadi untuk alatnya pun tidak perlu kita isi karena kan di ruangan tersebut tidak memiliki alat kesehatan. Jadi aplikasi ASPAK itu kan aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan. Jadi yang wajib dan kita utama isi adalah alat-alat kesehatannya saja. Jadi ketika ini ruangan administrasi, dia akan warnanya akan menjadi orange karena tidak ada standar acuannya. Ketika kita klik kosong, nah ini tidak satu hal yang tidak wajib diisi gitu ya. Jadi ketika warna orange itu adalah ruangan yang di luar standar acuan. Tapi ketika ruangan di luar standar acuan ini adalah ruangan yang memang ada alat kesehatannya, tapi memang karena di luar standar acuan, alat kesehatannya bisa ditambahkan sendiri dengan mengklik tambah alat lainnya ini. Jadi demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penginputan aplikasi ASPAK. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.